semua, perkenalkan saya Grace Natalia, NPM 2305030223. Dalam video ini, saya akan membahas tentang teori dan model HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di sini kita akan membahas mulai dari pengertian HOTS, teori yang mendukungnya, model-modelnya, sampai contoh penerapan dalam pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita mulai. Happy watching! Nah, ada beberapa teori yang menjadi dasar pengembangan HOTS. Yang pertama adalah taksonomi Bloom, dikembangkan oleh Benjamin Bloom dan teman-temannya. Bloom membagi kemampuan berpikir menjadi 6 tingkatan, yaitu yang pertama, mengingat atau remembering, dan yang kedua, memahami atau understanding, yang ketiga, menerapkan atau applying, dan yang keempat, menganalisis atau analyzing, dan yang kelima, mengevaluasi atau evaluating, yang keenam, mencipta atau creating. 3 level terakhir yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta adalah inti dari HOTS. Selain itu, ada juga teori konstruktivisme. Menurut teori ini, pengetahuan tidak diberikan begitu saja oleh guru, tetapi dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman diskusi dan refleksi. Dengan arti, siswa harus aktif berpikir, menghubungkan pengalaman yang lama dengan informasi baru, dan menemukan makna sendiri dari proses belajar. Nah, inilah dasar mengapa pembelajaran berbasis HOTS menempatkan siswa sebagai subjek aktif, bukan hanya pendengar pasif. Sekarang, mari kita bahas model-model HOTS yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu model analisis. Model ini melatih siswa untuk memecahkan suatu permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar bisa memahami hubungan antar bagian tersebut. Sebagai contoh, ketika siswa diminta menganalisis penyebab banjir di lingkungan mereka mencari faktor-faktor seperti curah hujan, saluran air, dan perilaku manusia. Kemudian, yang kedua yaitu model evaluasi. Pada tahap ini, siswa menilai atau membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, membandingkan 2 kebijakan pemerintah dan menentukan mana yang lebih efektif untuk mengurangi sampah plastik. Nah, model ini melatih kemampuan berpikir kritis siswa dan mengambil keputusan yang rasional. Kemudian, yang ketiga yaitu model kreasi. Pada tahap ini adalah tahap berpikir paling tinggi. Siswa diminta untuk menghasilkan sesuatu yang baru dari ide-ide yang sudah ada. Contohnya, misalkan siswa membuat proyek kampanye digital bertema sekolah ramah lingkungan, menggunakan video, poster, atau
media sosial. Model HOTS membantu siswa mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar siap menghadapi tantangan nyata dalam kehidupan. Nah, penerapan HOTS bisa dilakukan di berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, di pelajaran IPA, siswa tidak hanya menghafal konsep daur air, tetapi menganalisis penyebab banjir lokal dan merancang solusi sederhana, seperti pembuatan sumur serapan. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia juga bisa kita terapkan. Misalkan, siswa bisa diminta menulis teks opini, menilai argumen teman, lalu menciptakan teks baru yang lebih baik. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa menerapkan HOTS, seperti memilih produk yang paling hemat energi. Itu termasuk ke dalam model analisis dan evaluasi. Nah, dan yang kedua, menyusun rencana kegiatan sekolah. Itu termasuk adalah model kreasi. Kemudian, dengan kata lain, HOTS melatih kita menjadi pemecah masalah yang cerdas dan model pembelajaran berbasis HOTS membantu kita untuk berpikir kritis, kreatif, dan aktif dalam memecahkan masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, HOTS bukan hanya sekedar teori di atas kertas, tetapi keterampilan hidup yang akan membentuk kita menjadi generasi yang inovatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan zaman modern. Terima kasih sudah menonton video ini.